Baiklah, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang kita akan membahas tentang analisa struktur yang ada di rangka batang dengan adanya beban total yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk yang sedang membuat TB, jadi sekarang ini kita nanti itu ada beban total, beban akibat angin kanan dan akibat angin kiri. Tapi yang pertama sekali yang kita cari itu beban total dengan menggunakan metode titik buhu atau titik kumpul atau join di rangka batang yang sudah ada. Jadi langsung saja. Jadi untuk perhitungan gaya batang itu kita harus mempunyai beban-bebannya yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi di sini ada titik sama totalnya. Jadi ini adalah total beban. Ini adalah jumlah beban yang diterima oleh rangka batang dalam satuan Newton. Ini ada sudutnya. Jadi untuk mempermudah pembebanannya itu kita beri beban terpusat per join. Jadi akan seperti ini jadinya. Nah, jadi tadi ada sampai P bebannya itu di titik P. Jadi kita kasih untuk P-nya itu 1 sampai 16. Jadi kita anggap itu VA dan VB itu menuju ke atas. Untuk menentukan VA dan VB, kita dapat menentukannya dari total beban terpusat yang ada. Jadi totalnya tadi itu ada 130.956,9514 Newton. Jadi untuk menentukannya itu kita menggunakan itu, untuk menentukan VA dan VB nya itu kita menggunakan jumlah yang tadi P total. Jadi bisa kita hitung reaksi perletakannya secara gampang atau secara mudahnya itu, yaitu P total tadi sudah diketahui. Selanjutnya VA dan VB itu pasti sama. Jadi kita bisa mengambil rumusnya itu P total dibagi 2 dan didapatkan hasilnya itu 65.478,47571 Newton untuk VA dan VB. Jadi nilainya itu sama. Setelah itu kita bisa menentukan gaya batang. Jadi tadi kan kita ada per join. Ini kan sama bebannya itu. P1 berarti sama dengan P9. P10 sama dengan P16 dan begitu juga seterusnya. Jadi kita ambil per join, jadi cuma sebelah saja yang kita hitung. Jadi A itu sama dengan B nantinya, C itu sama dengan I, D sama dengan H, E sama dengan G, dan seperti mirror. Jadi kita ambil join yang pertama itu di join A, titik kumpul A. Jadi rumusnya kita gunakan seperti ini, atau kita ambil gambar potongannya seperti ini. Jadi ada gaya P1, ada VA, ada batang A1 dan B1. Jadi karena batang A1 ini keadaannya itu miring, jadi kita tentukannya itu dengan sin dan cos, yang mana sin itu untuk gaya vertikal dan cos itu untuk gaya horizontal. Jadi untuk menentukan nilai A1 kita bisa menentukannya dengan rumus sigma V sama dengan 0. Jadi untuk gaya batang yang ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan metode seperti ini.
Jadi untuk menentukan sigma VA sama dengan 0 itu, jadi semua gaya yang vertikal itu dimasukkan semuanya. Seperti ini ada P1 VA sin dari A1. Jadi rumusnya itu seperti ini. VA itu mengarah ke atas, jadi VA dikurang P1 karena dia mengarah ke bawah, ditambah A1 sin alfa karena untuk sin dari A1 itu mengarah ke atas. Jadi bisa digunakan rumus seperti ini. Untuk alfanya itu kita gunakan 45 derajat seperti ini, yang ini, karena ini gaya dari batang A1. Selanjutnya kita menentukan, jadi langsung saja nanti dimasukkan angka-angkanya, angka VA, P1 dan alfanya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan A1. Selanjutnya kita menggunakan sigma H sama dengan 0, yang dimana H ini adalah gaya horizontal. Jadi semua gaya yang horizontal kita masukkan ke sana. Jadi yang ada horizontal itu ada cos dari A1 dan B1. Bisa kita gunakan rumus seperti ini. B1 itu mengarah ke kanan berarti plus, dan A1 itu juga mengarah ke kanan juga plus. Jadi rumusnya itu B1 ditambah A1 cos alfa, yang mana juga cos alfa itu 45 derajat. Selanjutnya tadi di soal kita ada titik kumpul di C, jadi kita akan menentukan itu. Syarat dari titik kumpul ini hanya 2 batang yang tidak diketahui, atau 3 batang. Hanya 2 batang. Jadi kalau misalnya 3 batang itu tidak diketahui, nantinya tidak bisa menggunakan titik kumpul ini. Selanjutnya kita titik kumpul C tadi. Titik kumpul C bisa kita potong gambarnya seperti ini. Ada P2, ada V1, ada A1, ada A2. Dan kenapa ini 45? Kenapa ini 45? Karena di gambar sebelumnya tadi seperti ini, sudut dari A ini juga 45. Apabila kita tarik lurus ke sini, berarti untuk di sini juga 45 seperti gambar yang ini. Apabila dia berhadapan juga 45. Jadi yang sudah kita dapatkan itu ada A1 sudah kita dapatkan. Jadi kita mencari nilai V1 sama A2. Agar mempermudah, apabila kita menggunakan sigma V terlebih dahulu, ada 2 batang yang tidak diketahui. Apabila kita menggunakan sigma H terlebih dahulu, hanya 1 batang yang tidak diketahui dan bisa kita cari langsung. Jadi sekarang kita menggunakan rumus sigma H sama dengan 0. Jadi semua gaya yang horizontal kita masukkan ke sini, yaitu A1 cos alfa, tetapi cos alfanya itu arahnya ke kiri, berarti dia min atau minus. Terus ada A2 cos alfa, cosnya itu mengarah ke kanan berarti plus. Jadi rumusnya seperti ini. Selanjutnya apabila sudah didapatkan nanti A2 nya itu, kita menggunakan rumus sigma V untuk menentukan V1. Jadi rumusnya itu semua gaya yang vertikal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ada min A1 sin alfa karena mengarah ke bawah, ditambah A2 sin alfa karena mengarah ke atas, dikurang P2 karena
V itu mengarah ke bawah dikurang V1 karena V mengarah ke bawah, dan hasilnya nanti akan didapatkan nilai V1. Jadi tinggal memasukkan angka-angka yang ada. Selanjutnya kita menentukan join di J atau titik kumpul di J. Jadi kita mempunyai batang di sini, batang titik kumpul J. Titik kumpul J itu ada B1, B2, ada vertikal 1, ada diagonal 1, dan ada beban terpusat yaitu P10. Jadi kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus yang seperti tadi, tetapi kenapa ini 435 derajat tetapi yang tadi itu 45 derajat? Karena ini ketinggiannya berbeda, sudutnya juga berbeda. Yang tadi itu tingginya 4,5, yang sekarang tingginya itu 2,25. Kita anggap aja ini 2,25 tingginya, karena di segitiga tadi itu 2,25 yang ini ada 1,125. Jadi untuk menentukan sudut ini, anggap aja kita belum mengetahui sudut ini, kita bisa menggunakan rumus tan alfa sama dengan y per x. Jadi tan alfa sama dengan kita masukkan nilai y dan kita masukkan nilai x. Selanjutnya agar kita bisa menentukan sudutnya itu, yaitu alfa biasa yang kita sebut, kita harus mempindah ruaskan tan. Jadi tan apabila dipindah ruaskan menjadi tan min 1. Jadi untuk alfanya itu kita dapatkan 63,435 derajat. Jadi begitulah untuk menentukan sudut yang di J ini. Selanjutnya kita menentukan sigma V. Jadi semua seperti tadi, semua yang vertikal dimasukkan ke rumus yang sigma V ini. Jadi ada V1, ada D1 sin alfa, dan ada min P10 seperti rumus ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil D1. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai V1 di rumus yang atau di titik kumpul yang di C. Selanjutnya setelah itu kita menentukan sigma H sama dengan 0. Jadi semua nilai yang horizontal kita masukkan ke dalam. Seperti ini, ada min B1 ditambah B2, selanjutnya ditambah D1 cos alfa sama dengan 0. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil B2. Selanjutnya kita ada gaya batang di titik kumpul K, di join K seperti ini. Di sini kita ada B2, B3, vertikal 2, dan P11. Jadi di sini gampang, terserah kita bisa terserah mengambil yang mana dulu, karena di sini hanya 2, vertikalnya 2 dan horizontalnya ada 2. Selanjutnya kita menggunakan sigma V, boleh duluan, boleh sigma H, boleh juga duluan. Sigma V sama dengan 0 berarti itu ada VA dan ada min P11 sama dengan 0. Seperti ini. Selanjutnya kita menentukan sigma H untuk menentukan B3, berarti min B2 ditambah B3. Nanti hasilnya akan ada nilai B3 nya. Selanjutnya kita menentukan gaya batang juga di titik kumpul D. Kelihatannya terlalu rumit, tetapi sebenarnya tidak, karena ini hanya gambarnya yang terlalu rumit. Apabila kita sudah memahaminya, dimana datang sudutnya itu akan terlihat seperti mudah. Selanjutnya kita ada di titik kumpul D. Di sini ada
5 batang, ada A2, A3, D1, D2 dan V2, dan ada juga beban P3. Jadi di sini agak berbeda. Kenapa? Sini ada 3 macam sudut. Yang pertama itu ada P5, sudut di 45 derajat, berhadapan berarti dia 45 derajat. Jadi kenapa ini 63,435? Karena ini di pencarian sebelumnya, di pencarian yang di di join J. Bisa dicek kembali di join J itu untuk mencari ini, karena ini juga bisa dibilang berhadapan kalau di matematika ya, berhadapan. Jadi sudutnya itu sama. Ini kenapa 26,565? Jadi yang kita pakai itu yang hanya di sudut tuh sampai 90, jadi kita hitung baru lagi. Jadi sekarang ini yang di D1 ini kita menggunakan 26,565 derajat, yang hasilnya itu didapatkan dari 90 derajat dikurang 63,435 derajat, didapatkan hasil 26,565 derajat. Jadi untuk menentukan sudut itu seperti itu caranya. Soalnya di sini juga agak berbeda. Di sini kita menggunakan perhitungan eliminasi. Bukan biasanya sih, dipelajari di matematika, karena di sini ada 2 batang yang tidak diketahui, baik itu horizontal ataupun vertikalnya, baik itu cos dan sinnya. Jadi kita menggunakan metode eliminasi. Jadi pertama itu kita menentukan sigma V sama dengan 0 dengan rumus seperti ini. Ada min A2 sin alfa karena mengarah ke bawah, dikurang D1 sin alfa karena mengarah ke bawah juga, dikurang V2 karena mengarah ke bawah, dikurang D2 sin alfa karena mengarah ke bawah juga, ditambah A3 sin alfa mengarah ke atas, dan dikurang P3. Jadi untuk sudutnya ini berbeda-beda. Untuk sudut A2 sin alfa dipakai sudut 45. Untuk D1 sin alfa dipakai sudut 26,565 derajat. Untuk sudut D2 sin alfa, alfanya itu dipakai 63,435 derajat. Dan untuk alfa yang ada di A3 sin alfa kita pakai 45 derajat. Didapatkanlah untuk sigma V ini persamaan 1. Selanjutnya sigma H sama dengan 0. Berarti semua yang horizontal kita masukkan ke dalam, yang ada cos dan yang datar, yang horizontal. Didapatkanlah persamaan kedua. Selanjutnya kita menggunakan eliminasi. Jadi nanti didapatkan itu ada persamaan satunya A3 dan D2. Di persamaan duanya juga ada A3 dan D2. Jadi itu nanti dieliminasi sampai didapatkan A3 dan D2 nilainya, tekan atau tariknya. Selanjutnya kita juga titik kumpul, karena ini hanya membahas titik kumpul join atau titik buhul. Jadi kita di titik kumpul E seperti ini. Jadi titik kumpul E ini ada A3, ada A4, ada V3 dan P4. Jadi yang pertama kali kita cari itu adalah seperti yang di join C tadi, kita cari sigma H. Sigma H berarti yang ada itu hanya cos dari A3 dan cos dari A4, dan dapatkanlah rumus seperti ini.
maaf karena videonya terlalu lama kali ini, karena pembahasan kita sudah diusahakan disingkat tetapi ternyata lama. Kita lanjut saja. Berarti untuk sigma V sama dengan 0, yaitu yang ada vertikalnya seperti A3 sin alfa berarti min, untuk V3 berarti min, P4 ke bawah berarti min, dan A4 sin alfa berarti plus. Selanjutnya kita menentukan titik kumpul di L. Sama seperti yang di join J tadi, didapatkan itu sudutnya itu 75,96 derajat karena ketinggian dari segitiganya itu berbeda, maka kita cari kembali sudutnya. Seperti ini, didapatkan 75,9638 derajat. Hanya kita cari sigma V. Sigma V itu ada vertikal 3 dikurang P12 ditambah D2 sin alfa ditambah D3 sin alfa sama dengan 0. Untuk D2 sin alfa kita menggunakan sudut 63,435 derajat, dan untuk D3 sin alfa kita menggunakan sudut 75,9638 derajat. Dan untuk sigma H seperti itu juga, tetapi kita ambil yang horizontal dan yang cos. Selanjutnya yang terakhir kita menentukan titik kumpul di M. Ini bisa kita bilang sebagai kontrolnya. Kenapa? Karena apabila nilai B4 tidak sama dengan B5, berarti hitungan kita itu salah. Tetapi kalau seperti ini biasanya kontrol. Biasanya untuk yang kontrol yang sangat kontrol itu di join F. Tapi kita tidak usah menentukan itu. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Sigma V sama dengan 0 sama dengan min P13 ditambah V4. Berarti kita mendapatkan nilai V4 nya. Untuk sigma H sama dengan 0 min B4 ditambah B5, berarti kita mendapatkan nilai B5. Nilai B5 itu sama dengan B4. Setelah itu semua, kita rekap gaya-gaya batang di tabel. Di sini ada nomor gaya-gaya batang dan keterangan. Nomor ini adalah nomor batang, berarti A1, A2 dan seterusnya, itu berarti atas. Selanjutnya kita buat juga B1 sampai B8. Kalau soal rekan-rekan seperti itu, ada D1 juga dan seterusnya, ada V1 dan seterusnya. Jadi gaya batang ini adalah nilai yang kita dapatkan dari hasil perhitungan dengan metode titik kumpul tadi. Selanjutnya ada keterangan, apakah itu tarik, apakah itu tekan. Setelah itu kita tentukan gaya batang maksimum, berapa nilai tekan yang paling maksimum dan berapa nilai tarik yang paling maksimum atau yang paling besar. Baiklah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.